Suara. Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Hadirin para relawan peduli muslim yang kami banggakan, kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Atharul Fitan karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memulai bab yang pertama yang berbicara tentang dampak daripada fitnah. Pada pembahasan bulan lalu kita telah membahas tentang muqaddimah daripada kitab ini, di mana di situ jelaskan betapa pentingnya kita menyadari bahwa fitnah yang berkaitan dengan agama ini sangat membahayakan, yaitu kekacauan-kekacauan yang menyebabkan iman seseorang atau agama seseorang itu menjadi lemah, atau menyebabkan seseorang itu lebih sibuk kepada perkara dunianya daripada perkara akhiratnya, atau lebih perhatian kepada perkara dunianya daripada akhiratnya, sehingga melemahlah imannya, melemahlah agamanya. Lalu Syekh menjelaskan di sini yang pertama, dampak dari fitnah itu adalah insirafun nas anil ibadah. Berpalingnya orang-orang dari ibadah. Artinya fitnah itu dapat memalingkan orang dari ibadah. Min atharil fitani, di antara dampak daripada fitnah atau ujian atau kekacauan itu adalah sababun linsirafil abdi, adalah menjadi penyebab berpalingnya seseorang hamba dari ibadah-ibadah allati khuliqa li ajliha, yang dimana ibadah itu adalah tujuan dia diciptakan, allati ujida li tahqiqiha, dan sebab dia diadakan, diwujudkan di dunia ini. Wa yansarifu an dzikrillah, serta fitnah itu dapat menyebabkan seseorang berpaling dari berzikir, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa tusbihu hayatuhu wa ayyamuhu wa awqatuhu mashghulatan bil qil wal qal, sehingga tusbihu, sehingga menjadikan, sehingga hari-harinya, waktu-waktunya, hidupnya mashghulatan, sibuk, ya, mashghulatan disibukkan dengan urusan, dengan pembicaraan qila wa qal. Apa arti qila wal qal itu? Qila itu dikatakan, qala itu mengatakan, ya. Jadi qila wa qal terjemahan yang enak adalah sia-sia, ya. Disibukkan oleh pembicaraan yang sia-sia. Wal umur allati tutharu wal fitanu allati tata'ajjaju, ya, serta urusan-urusan yang menguras pikiran, menguras waktu, serta fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar, yang fitnah-fitnah yang datang silih berganti, tata'ajjaju, datang silih berganti, ya. Wa qalbuhu yakunu musyawwisan muttariban mashghulan, hatinya menjadi musyawwishan, gundah, hatinya menjadi gundah, muttariban gelisah, mashghulan dan disibukkan oleh perkara yang tidak penting, perkara yang tidak penting, gitu ya. Jadi
Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika disibukkan dengan perkara yang tidak penting, ya, perkara yang tidak ada manfaatnya bagi dunia terlebih akhiratnya, ya, maka dia terkena fitnah. Yang lebih bahaya lagi ketika seseorang tidak menyadari bahwa dia saat ini sedang disibukkan oleh perkara yang tidak penting. Nah, itu lebih bahaya lagi. Itu adalah musibah yang lebih besar dari segala musibah. Ketika seseorang tidak sadar bahwa dia sedang terkena fitnah. Dia agamanya sedang dihancurkan, imannya sedang dihancurkan. Artinya dia sedang terkena fitnah, tapi dia tidak menyadari. Ini adalah musibah yang lebih bahaya dari segala musibah. Fayakunu muttaribul qalbi, sehingga hatinya menjadi gelisah, ya. Sebelum itu tadi, ya. Musyawisan mashuran fala yahda'u wala yatma'annu wala yatahaqqaqu minhu dzikrullah. Sehingga ibadahnya menjadi tidak tumakninah, tidak tenang, ya. Dan tidak dapat khusyuk dan tidak dapat mengingat Allah tabaraka wa ta'ala ala wajhit tumakninah dengan penuh kekhusyukan. Fayakunu muttaribul qalbi, sehingga hatinya pun tidak tenang. Musyawwisul bal, pikirannya kacau, ya. Munsyaghilul khatir, hatinya atau pikirannya terombang-ambing. Walihada ja'a fil hadis, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau bersabda, ibadatun fil haraji kahijratin alayya, beribadah di masa fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Beribadah di masa fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Nah, jadi hadis ini menyinggung orang-orang yang di sekelilingnya sedang ada fitnah. Dia sedang diliputi fitnah, tapi dia sadar bahwa ini fitnah. Dia sadar bahwa ini bisa merusak agamanya. Sehingga dia tetap beribadah kepada Allah. Dia tetap memilih untuk tidak tersibukkan dengan perkara yang sia-sia. Perkara sia-sia di sini maksudnya apa? Perkara yang menghancurkan, yang melemahkan agama seseorang, dan tidak ada manfaat juga di dunia. Ya, Nabi SAW memuji orang yang seperti ini. Dan orang yang terfitnah tadi apa? Orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada musibah tadi apa? Orang yang terkena fitnah, orang yang sedang iman dan agamanya dihancurkan, ya, terkacaukan oleh keadaan, tapi dia tidak menyadari. Dia tidak menyadari tentang kesehatan agamanya, kesehatan imannya. Dia tidak menyadari. Bahkan seakan-akan dia dalam keadaan benar. Nah, ini yang bahaya. Oleh karena itu, jika teman-teman disibukkan dengan perkara yang manfaat, disibukkan dengan perkara-perkara yang bisa menjaga agama kita, menjaga agama teman-teman, menjaga Islam teman-teman, menjaga iman teman-teman, mendekatkan kepada Allah, maka bersyukurlah. Apalagi zaman sekarang tidak banyak orang yang seberuntung itu. Zaman sekarang untuk terkena fitnah itu sangat mudah, ya tidak? Sangat mudah. Zaman dulu fitnah itu mungkin berada di tempat-tempat tertentu yang kalau orang tidak mendatangi tempat itu tidak terkena fitnah, insya Allah. Tapi zaman sekarang fitnah itu ada di kamar-kamar kita, ada di genggaman kita, ada di gadget kita, di mana kita berada, pintu fitnah itu bisa terbuka. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, di zaman yang penuh fitnah ini. Ketika Allah sibukkan kita dengan kebaikan, ya, teman-teman disibukkan dengan kepedulian kepada sesama, membantu yang membutuhkan, membantu yang lemah, membantu orang-orang miskin, para janda, ya. Ini adalah kesibukan yang harus disyukuri. Harus disyukuri, alhamdulillah. Karena manusia itu, Bapak-bapak sekalian, yang namanya manusia itu hidup di dunia pasti sibuk. Tidak ada orang hidup di dunia kok nggak sibuk.
Bahkan orang yang nganggur sekalipun kelihatannya santai, hidupnya cuman hariannya cuman turun neng kamar, ngombe, ngopi. Terus kita menilai dia, wah ini hidupnya kok nggak sibuk banget, kayak nggak punya masalah. Dia sedang disibukkan juga, pasti dengan disibukkan dengan perkara-perkara nggak manfaat. Apakah ya nyusewu ya seperti sekarang ya, game atau apa di kamarnya, nggak tahu apa yang terjadi, dia ngapain ya kan ya. Kita nggak tahu, pasti semuanya akan disibukkan. Ya. Manusia kalau tidak disibukkan dengan kebaikan akan disibukkan dengan apa? Keburukan. Setan akan bermain. Jadi sibukkan diri dengan kebaikan. Saya teringat pesannya Ustadz Abdul Azan. Ketika beliau sedang umrah, kemudian beliau mampir ke Universitas Al-Madinah memberikan nasihat kepada kami ya sebagai junior beliau ketika itu. Beliau menyampaikan sibukkan hari kalian dengan kebaikan, dengan menuntut ilmu, dengan belajar secapek-capeknya. Jadikan siang hari kalian capek oleh belajar. Kalau sudah selesai belajar di kampus, segera ke Masjid Nabawi. Ikut halaqat di Masjid Nabawi. Setelah ikut halaqat ba'da maghribnya nanti ikut kajian. Ba'da isya'nya ikut kajian atau murojaah. Ya. Capekkan secapek-capeknya sehingga ketika mau tidur itu sudah nggak sempat lagi pegang HP. Wis ngantuk, wis kesel karena seharian sudah capek dengan kebaikan. Sengajakan itu dibuat capek, apalagi kalian anak-anak muda. Dan subhanallah itu nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Nah, mari kita capekkan diri kita ini dengan kebaikan sampai kita itu lupa untuk bermaksiat pada Allah ya. Sampai kita itu tidak ada waktu, pikiran, tenaga untuk mendekat pada fitnah. Sibukkan dengan kebaikan ya. Kemudian wal haraju ya, yang dimaksud dengan haraj dalam hadis itu ma yakunu fin nasi min at-tirab, yaitu sesuatu sebuah keadaan yang sebuah keadaan yang menjadikan manusia itu kacau. Menjadikan manusia itu kacau atau tidak menentu. Wa indama tamujul umur wa tatqarib. Saat itulah urusan-urusan kehidupan atau urusan-urusan menjadi semrawut. Wa tanshibu bainan nas al-fitanu wal qatlu wa nahwu dzalik. Merebaklah di tengah masyarakat ya pertikaian, kemudian ya al-qatlu, pembunuhan, wa nahwu dzalik dan yang lain sebagainya. Jazakallahu khair. Man yakunu fi mithli hadzal waqt mushtaghilan bi ibadatillah. Siapa yang bertemu dengan keadaan ini, maka hendaknya dia menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa kal muhajir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang seperti ini di saat berhadapan, di saat dia berada dalam keadaan penuh fitnah, maka dia itu seperti al-muhajir, orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha yubayyin anna man kana fil haraj mustaghilan bil ibadah. Ini juga menunjukkan bahwa siapa yang bertemu, siapa yang berada dalam keadaan yang penuh fitnah, dalam keadaan yang dapat mengacaukan, melemahkan agama dan imannya, lalu dia sibuk dengan ibadah, itu menunjukkan bahwa dia muwaffaq, telah diberi taufik menjadi hamba Allah yang diberi petunjuk, salimun min awdaril fitnati, dan menjadi orang yang selamat dari dampak fitnah. Jadi cara agar kita terbebas dari fitnah apa? Sibuk dengan ibadah. Sibuk dengan ibadah. Jangan terpancing untuk sibuk perkara-perkara yang sebetulnya nikmat memang. Kalau dijadikan bahan obrolan nikmat sekali. Kalau kita ikut nimbrung enak banget. Mungkin lebih enak daripada kajian kitab ya. Mungkin bisa semalam tidak terasa. Habis waktu. Yang lain
bertemu malam, sholat malam, witir, dia masih sibuk dengan fitnah-fitnahnya. Dan enak memang secara nafsu, tapi berhati-hatilah ketika fitnah itu sedang berkeliling, ketika kita sedang berada di situasi yang penuh fitnah atau akses menuju fitnah itu mudah. Cara menyelamatkan diri adalah dengan menyibukkan diri dengan ibadah atau menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, ya. Wa aidan fil waqti nafsuhu, selain itu di waktu yang sama, yadullu ala anna alladhi yanbaghi 'ala al-insan fil fitani. Hadis tersebut menunjukkan adanya isyarat, ya, bahwa seyogyanya di sini mungkin diterjemahkan seharusnya akan lebih tepat, ya. Seharusnya seseorang ketika berada dalam situasi fitnah hendaknya dia segera al-iqbal 'alal ibadah, semakin semangat beribadah. Semakin kencang fitnahnya, semakin semangat ibadahnya. Nah, ibadah itulah yang menjadi benteng agama kita, menjadi benteng iman kita, itu ibadah itu. Sholatnya semakin dikencangin, semakin dikhusyukkan, semakin diikhlaskan, semakin ditumakninahkan, ya. Sedekahnya juga dia semakin kencangkan semampunya, seikhlas mungkin. Kepedulian sosialnya kepada sesama semakin diikhlaskan, semakin dikencangkan. Itu yang menjadi benteng seseorang terbebas dari perusak-perusak agama, ya. Watajannubul fitan, dan menjauhi fitnah-fitnah. Liyafuzu bis sa'adati war rahati wat tuma'ninati, agar dia sukses, agar dia berhasil bis sa'adati, meraih kebahagiaan, rohah itu kelapangan, ya, kelapangan, waktu ma'ninah, dan ketenangan. Walihada, oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sa'ida liman junnibal fitana, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Karraraha alaihi salatu wassalam 3 marrat. Beliau ulangi kalimat ini sebanyak 3 kali. Ya, diulangi 3 kali menunjukkan penekanan, menunjukkan pesan ini sangat penting, ya. Kalau sebuah pesan itu keluar dari lisan yang mulia yang penuh berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang ucapannya paling benar, orang yang al-amin, terpercaya, ya, diucapkan sekali saja itu sudah bagi kita sangat penting, ya, tidak? Apalagi diucapkan 3 kali, ya. Beliau mengulang 3 kali, innas sa'ida liman junnibal fitan, orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah, beliau ulang 3 kali. Maka jadilah orang bahagia. Siapakah yang bahagia? Siapakah orang yang bahagia di zaman fitnah, di akhir zaman seperti ini? Yang menjauh dari fitnah. Jangan petantang-petenteng dengan fitnah. Walaupun jenggot kita sudah panjang, apalagi yang gak punya jenggot kayak saya ini, ya. Ya. Walaupun ngaji kita sudah lama, walaupun kita ikhwan senior, sekarang kan ada istilah ikhwan senior, ikhwan junior, ya. Walaupun kitab yang sudah kita kaji, kita khatamkan sudah ribuan kitab, walaupun kita dekat dengan ustaz-ustaz kibar, dekat dengan ustaz kibar sebuah kebanggaan di zaman fitnah ini, ya, Masya Allah. Ya, walaupun kita telah belajar dengan para masyayikh itu kan, jangan pernah merasa aman dari fitnah, jangan petantang-petenteng, ya. Lemah manusia itu. Ketika seseorang merasa kuat, merasa dia bisa petantang-petenteng di hadapan fitnah, maka itulah awal kehancuran dia. Makanya para ulama mengatakan, ya, di antara sebab kehancuran seseorang yaitu hancur imannya, hancur agamanya, hancur ketakwaannya adalah al-ghurur bin nafs. Ya, ketika seseorang merasa ujub dengan dirinya, merasa sombong dengan dirinya, hati-hati dengan sikap seperti itu, ya. Nabi SAW berpesan kepada kita,
Kalau ketemu Dajjal, nah, man sami'a bid Dajjal, siapa yang mendengar keberadaan Dajjal, maka apa pesan Nabi? Falyan'a anhu, maka menjauhlah. Ini Nabi sampaikan di hadapan para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Ada 10 sahabat yang jamin masuk surga. Para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nabi sampaikan apa? Siapa yang mendengarkan Dajjal, maka menjauhlah. Apalagi kita, iman kita lemah. Sahabat saja diminta menjauh dari fitnah. Apalagi kita. Jadi jarang, mungkin tidak ada orang yang menang ketika berhadapan ya, single, face to face dengan fitnah itu tidak ada. Sesoleh apapun dia, ya kan? Sesoleh apapun dia, itu. Jangan petantang-petenteng. Alam nih, saya mau coba iman saya, coba saya tak cari diskotik yang LC-nya paling cantik se-Jogja. Saya mau uji iman saya seperti apa. Jangan, kalah kita. Nauzubillah, menjauh, ya. Jangan kepoin, pengen mendengarkan kajiannya para istilahnya filsafat ya, orang-orang liberal. Coba saya main bandingkan nih kajiannya siapa nih fulan nih ya, tokoh filsafat nih dengan Ustadz fulan, mau saya bandingkan mana yang paling logis. Tidak usah gitu. Jangan mendekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Jarang orang bisa menang ketika sudah face to face dengan fitnah. Cara menang dari fitnah, cara selamat dari fitnah itu menjauh. Baik. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, fasa'adatu fi tajannubil fitani. Maka kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah terdapat pada menjauhi fitnah. Wal ishtighalu bil ibadah, dan menyibukkan diri dengan ibadah, wa dzikri, dengan zikir, wa ta'atil, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mendekat kepada Allah Azza wa Jalla bima syara'a, dengan segala bentuk ibadah dan ragam ketaatan, dan berupa dan juga zikir-zikir serta berbagai macam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad jaa fi sahih, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan cemas. Lalu beliau bersabda, Subhanallah, Subhanallah, madza anzalallahu minal khazain. Apa yang telah Allah turunkan malam ini? Apa gerangan yang telah Allah turunkan malam ini dari fitnah? Ya, madza anzalallahu minal fitan. Dan apa pula yang telah Dia turunkan pada malam hari ini dari fitnah-fitnah. Man yuqidhu sawahibal hujurat. Ayo, siapa yang berkenan membangunkan para penghuni kamar? Ya, maksudnya siapa? Istri-istri beliau. Ya. Beliau meminta istri beliau Ummu Salamah untuk membangunkan istri-istrinya, ya, bangunkan madunya. Masya Allah, betapa indahnya ya keluarga Rasulullah ya. Baik. Nah, bangunkan madunya untuk melaksanakan sholat malam. Fa arsyada alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat atau memberikan arahan inda nuzulil fitani, di saat fitnah itu turun atau di saat fitnah itu datang, ila sholati, untuk bersegera menegakkan sholat, ya, ila ibadatillahi tabaraka wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taqarrub ilaih, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Qala, kemudian dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, man yuqidhu sawahibal hujurati yusallin, ya, siapa yang berkenan membangunkan penghuni kamar, yaitu istri-istriku, untuk melakukan salat, rubbaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Betapa banyak orang yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat. Maksudnya apa? Betapa banyak disebabkan fitnah ini
orang-orang yang hidup enak di dunia, rumahnya mewah di dunia, tapi ketika di akhirat tidak punya rumah. Ya, ketika di dunia pakai pakaian yang mahal-mahal, pakaian yang bagus-bagus, tapi di akhirat tidak berpakaian. Ketika di dunia dia kaya raya, sehat, bahagia, tapi di akhirat dia miskin, dia sengsara, dia sedih. Ya, A'udzubillahi min dzalik. Wa aidan, kemudian selanjutnya, ya, di samping itu hadis ini juga menunjukkan yadullu ala hadzal makna. Di samping itu pesan ini juga diperkuat, ya. Adanya hadis yang lain yang menunjukkan, yang menguatkan pesan yang sama, ya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datangnya fitnah-fitnah yang bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Fa'arsyada ilal a'mal. Hadis ini memberi petunjuk agar manusia bergegas melakukan amal soleh, yakni yuqbilul insan ala ta'atillah, yaitu hendaknya seseorang segera bersemangat untuk taat kepada Allah, untuk sholat, untuk berzikir, untuk berdoa, untuk tilawatul Quran, untuk membaca Al-Quran. Wa indama tamujul fitan, ketika fitnah itu datang silih berganti, yushghalun nas 'anil a'mal, maka fitnah itu akan menyibukkan seseorang dari beramal ibadah. Wa 'anil ibadat, dan dari berbagai ibadat, illal qalil, kecuali sedikit di antara mereka. Minman yuktabu lahum, yaitu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mendapatkan taufik wa tasdidan wa ta'idan, mendapatkan petunjuk dan mendapatkan pertolongan. Baik. Jadi di dalam paragraf ini atau dalam pernyataan yang sudah kita baca tadi, yang kita simak tadi, terdapat hadis yang sangat penting, yaitu badiru bil a'mal, segeralah melakukan amal kebaikan sebelum datangnya fitnah, ya, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Ini pesan bagi kita. Kalau punya rencana untuk melakukan ibadah, ya, melakukan amal kebajikan, maka segera, jangan ditunda-tunda. Jangan pernah ada kata nantilah umrohnya lah nanti. Ya, akhirnya nanti umrohnya udah tahu, kita nggak tahu loh. Nanti umroh kemudian dibatasi ngantri, bisa nggak? Bisa jadi. Naudzubillah min dzalik. Dulu orang nggak nyadar haji kemudian ngantri bertahun-tahun, nggak nyadar. Baru ketika tahun 2004 ke atas, 2005 ke atas, mulai kan ada ngantri-ngantrinya itu. Makanya segera sebelum ketika keinginan itu muncul, kemudian pintu dibukakan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu segera. Contohnya apa? Ngaji malam ini nih. Malam apa ini? Ini malam Sabtu. Ini nikmat loh, ya. Ngaji malam-malam di bawah pohon talak ini nikmat. You know, dan itu habis ngaji makan malam gratis lagi. Itu dimanfaatkan. Ya, ini tapi bukan makan malamnya, ya. Maksudnya kesempatan kalian sibuk di siang hari dengan berbagai aktivitas, ya, dengan berbagai kegiatan sosial, maka di malam harinya ayo sebulan sekali setidaknya kita ngaji. Baik, kita break dulu, ya, sambil mendengarkan azan, kemudian siap-siap juga kita untuk sholat isya, lalu nanti kita lanjutkan sedikit lagi terus tanya jawab, ya. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin yang kami muliakan, kita lanjutkan pembahasan bab yang pertama atau dampak fitnah yang pertama dari kitab Atharul Fitan, yaitu tentang
fitnah dapat menyebabkan seseorang berpaling atau tersibukkan dari beribadah kepada Allah. Di halaman 18 ya, paragraf terakhir. Asy-Syaikh hafizahullah taala mengatakan, lamma waqa'atil fitnatu fi zamanit tabi'in. Ketika fitnah itu melanda atau terjadi di zaman tabi'in. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, wa huwa mimman i'tazala al-fitnah. Dan beliau termasuk orang yang menjauh dari fitnah yang terjadi di masa itu. Qala, beliau menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai manusia sekalian, innahu wallahi, demi Allah, ma sallatallahu al-hajjaj alaikum illa uqubatan. Tidaklah al-hajjaj, yaitu penguasa zalim ketika itu, diberikan kekuasaan atas kalian kecuali itu sebagai bentuk azab atau bentuk hukuman Allah untuk kalian. Berarti ini menunjukkan ya bahwa di antara bentuk hukuman Allah itu adalah diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Pemimpin itu keadaan pemimpin, kualitas pemimpin itu adalah kualitas rakyatnya. Makanya Islam itu memberikan petunjuk kepada kita memperbaiki keadaan sebuah bangsa, keadaan sebuah masyarakat itu dimulai dari memperbaiki kita masing-masing, ya, memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki dari bawah. Itu insya Allah otomatis yang di atas akan mengikuti. Ya, kalau seseorang fokus perbaikannya adalah di atas, dalam konteks memperbaiki sebuah masyarakat atau dalam konteks yang lebih besar yaitu negara, gitu ya, maka bisa jadi mungkin dia bisa untuk memilihkan pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh, ya kan ya, pemimpin yang bijaksana. Bisa dia untuk mencari orang seperti itu. Di Indonesia yang penduduknya 200 juta ini, 300 juta ini, insya Allah adalah satu yang bisa ditunjuk seperti itu kan. Tapi kalau masyarakatnya belum siap, mau dipimpin orang sejujur, orang yang jujur, masyarakatnya masih banyak dobos ya, masih banyak dobos ya, masih main orang dalam ya kan, masih terjadi seperti itu, masih terjadi korupsi juga di bawah. Itu mau dipimpin oleh orang yang jujur, orang yang bijaksana, maka tidak siap gitu. Yang terjadi tidak siap, yang terjadi malah kekacauan gitu kan. Oleh karena itu yang paling tepat sebetulnya, yang paling bijak adalah memperbaiki keadaan masyarakat atau bangsa itu dari kita sendiri, dari masyarakatnya, dari bawah, gitu ya. Baik, itu yang menjadi prioritas, gitu ya. Baik, ma sallallahu al-hajjaj alaikum illa uqubah. Tidaklah al-hajjaj, penguasa zalim itu menguasai kalian kecuali itu adalah bentuk hukuman Allah atas kalian. Fala tu'aridu uqubatallahi bis-saif. Maka jangan kalian lawan hukuman Allah itu dengan pedang. Ya. Mau ngelawan hukuman Allah dengan pedang, pasti kalah ya kan ya. Jangan lawan hukuman Allah itu dengan pedang. Walakin akan tetapi direspon dengan apa? Bisakinati. Responlah dengan ketenangan. Wattadarru'i, dan ketundukan. Itu. Kemudian beliau membacakan, bukan beliau membacakannya. Kemudian Syekh menguatkan pernyataan Hasan al-Basri ini dengan ayatnya dalam surat Al-Mu'minun ayat 76. Walaqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wama yatadarra'un. Dan sungguh kami telah memberikan azab kepada mereka. Kami telah menimpakan azab kepada mereka, namun mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan tidak merendahkan diri kepadanya. Jadi ini dalil ya bahwa cara tepat
Ini petunjuk bagi kita bahwa cara tepat merespon fitnah, di antara fitnah itu adalah penguasa yang zalim, pemerintah yang zalim, itu bukan dengan melawan. Bukan dengan melawan pemerintah tersebut. Bisa jadi adanya pemimpin yang zalim ini adalah disebabkan dosa-dosa rakyatnya. Itu adalah hukuman yang Allah berikan kepada masyarakat tersebut. Maka jangan lawan hukuman Allah itu dengan kekerasan juga, dengan kesombongan juga, dengan keangkuhan juga, gitu. Tapi dengan ketundukan, dengan ketenangan, ya, yaitu semakin tunduk kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, semakin tenang, ya, bukan dengan ketergesaan, dengan emosi, ya, itu adalah respon yang tidak tepat. Maksud ayat ini adalah annal wajib 'alal insan, bahwa yang wajib dilakukan oleh seseorang itu huwal istiqanatu ilallah, di saat menghadapi ujian atau menghadapi fitnah, itu adalah tunduk merendah kepada Allah, wat tadarru'u ilaih, ya, sama juga ya artinya, ya, bersungguh-sungguh untuk merendah, ya, tunduk kepada Allah, wa mulazamatu dzikrihi, terus menerus berzikir, wa an yusliha halahu wa nafsahu wa baitahu, dan berusaha untuk memperbaiki keadaan diri, kemudian keadaan dirinya, keadaan rumahnya, itu keluarganya, wa an yastaqima ala ta'ati rabbih, dan hendaklah dia istiqomah untuk taat kepada Rabbnya, alal wajhil ladzi yurdillahu tabaraka wa ta'ala, sesuai dengan cara ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis yang semakna dengan ini, bahwasanya beliau mengatakan, takunu fitnatun la yunji minha illa du'aun ka du'ail ghariq. Akan datang suatu fitnah yang tidak ada seorang pun yang selamat darinya kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Ya. Wa ya'rifu kullun minna, kita semuanya tahu, kaifa yakunu du'aul ghariq, bagaimana orang yang tenggelam itu berdoa. Alladzi adrakahul gharaqu kaifa yakunu du'auhu, orang yang sedang tenggelam, kira-kira bagaimana cara dia berdoa kepada Allah agar dia selamat, agar nyawanya selamat. Ya, yaqulu takunu fitnatun. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya takunu fitnatun, akan datang suatu fitnah, la yunji minha, yang tidak akan ada seorang pun yang selamat darinya kecuali orang yang berdoa seperti doanya orang yang tenggelam. Ya, orang yang tenggelam kalau berdoa gimana? Betul-betul ikhlas, betul-betul pasrah, betul-betul hilang keangkuhannya, ya tidak. Bahkan orang kafir aja ketika di tengah lautan, ya, diserang badai, sebagian disebutkan oleh Al-Quran, dia akan berdoa kepada Allah. Dia lupa Tuhannya, lupa sesembahnya. Fitrahnya akan menunjukkan kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya. Tapi falamma najjahum idahum yusyrikun. Tapi ketika sudah dibebaskan, sudah diselamatkan ke daratan, syirik lagi. Artinya keadaan seseorang itu ketika dalam keadaan genting, ketika dia sadar nyawanya itu hampir hilang, dia akan berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa miskin di hadapan Allah. Nah, akan terjadi sebuah fitnah yang tidak ada orang yang terbebas selamat dari fitnah itu kecuali orang yang doanya kayak gitu, doanya sungguh-sungguh. Bahkan seseorang lebih layak untuk bersungguh-sungguh berdoa, ya, bersungguh-sungguh berdoa agar diselamatkan dari fitnah, daripada seseorang yang bersungguh-sungguh berdoa agar diselamatkan nyawanya. Karena hancurnya agama itu lebih bahaya daripada sekedar kematiannya, tidak. Hancurnya iman seseorang lebih bahaya daripada sekedar hilangnya nyawa, ya tidak. Kita semua akan kehilangan nyawa. Ya, tapi
Tapi yang terpenting bagi seorang mukmin itu bukan mati dan tidak mati. Kita semua akan mati. Tapi bagaimana keadaan kita mati nanti itu? Kita mati dengan amalan apa nanti? Ya, itu yang terpenting. Maka lebih layak seseorang berdoa dengan penuh kerendahan, dengan penuh ketundukan untuk supaya dibebaskan dari fitnah. Apalagi di zaman ini ya Bapak-Bapak sekalian, zaman yang fitnah masuk ke rumah-rumah kita. Fitnah begitu mudah untuk diakses. Pernahkah kita berdoa kepada Allah dengan doanya seperti doanya orang yang tenggelam untuk diselamatkan dari fitnah? Jangan pernah kita merasa aman, merasa selamat dari fitnah. Orang yang merasa aman, merasa selamat dari fitnah, dialah orang yang berpotensi besar untuk terjatuh ke dalam fitnah yang bisa merusak agamanya atau merusak imannya. Makanya kita dalam sholat kita selalu mengulangi ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi ibadah dan memohon pertolongan digabungkan jadi satu. Karena seseorang apa? Kata ulama apa? Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak akan mampu istiqomah dalam ibadah tanpa dia minta tolong sama Allah. Maka mari kita minta tolong sama Allah agar kita bisa istiqomah, agar iman kita dijaga, agar Islam kita dijaga oleh Allah SWT. Anta tuqbil 'ala Allah tabaraka wa ta'ala iqbalan shadiqan. Yakni Anda berdoa kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan kejujuran. Bi an yunajjiyaka wa yajri wa yujiroka wa yusallimuka wa yahfazuka, agar Allah menyelamatkanmu, ya sama semua artinya sama dia, menyelamatkanmu dan juga menjagamu dari fitnah. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu bab yang pertama tentang dampak-dampak fitnah, yaitu apa? Fitnah dapat memalingkan seseorang dari ibadah. Pesan yang terkandung dalam bab ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap muslim harus berusaha untuk menjaga lingkungannya, menjaga negaranya, menjaga bangsanya agar jangan sampai terjadi fitnah. Karena kalau sudah terjadi fitnah, itu bisa merusak agama seseorang, merusak agama masyarakat, memalingkan masyarakat daripada ibadah. Ini dampak yang sangat bahaya daripada fitnah. Makanya Islam melarang terjadinya tahapan-tahapan, atau disebut dengan syaddud dzara'i, melarang terjadinya wasilah-wasilah atau tahapan-tahapan yang bisa memunculkan kekacauan atau memunculkan fitnah, seperti kita diperintahkan untuk menasihati pemimpin dengan cara empat mata, ya kan, tidak menjelekkan di depan masyarakat. Itu kan tujuannya adalah apa? Untuk menjaga stabilitas. Karena kalau sudah terjadi, bisa jadi sosok masyarakat itu akan menjadi lebih sibuk dengan hal yang sia-sia, dengan dunianya, dengan masalah, lupa dengan ibadahnya. Yang kedua, bab ini atau pesan daripada bab ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa cara selamat dari fitnah adalah apa? Menyibukkan diri dengan kebaikan. Kalau kita sudah sibuk dengan kebaikan, maka celah-celah setan untuk memanfaatkan kita itu akan semakin kecil, semakin menyempit. Maka mari sibukkan, lelahkan pikiran, fisik, waktu kita ini dengan kebaikan-kebaikan sampai tidak ada waktu bagi nafsu kita, bagi setan untuk mengajak kita pada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada hal yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Di belakang, ya, depan. Ada pertanyaan? Silakan.
subhat itu bagian dari fitnah. Syubhat itu bagian dari fitnah ya. Ya. Apabila seorang itu dia lepas dari fitnah jual subhat, dan dia tidak tahu ternyata dia itu berjalan beragama itu bermanhaj itu di dalam otaknya itu ada subhat. Dalam otaknya ada Subhat. syubhat ya. Tapi dia itu nggak tahu itu gimana caranya, bahasanya selama ini yang dia lalui manhajnya itu ternyata itu adalah banyak subhat. Ya. Apakah dia harus mencari tahu tapi dia merasa di atas kebenaran, atau dia harus berang? Dianya hadir di sini enggak? Ya. Jadi mengira dia sudah berada di atas manhaj yang lurus, manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah ala fahmi salafil ummah. Tapi sebetulnya dalam pikirannya masih ada syubhat dan dia tidak menyadari gitu ya. Ini bagaimana Ustaz? Bagaimana cara menasihatinya begitu? Ya, bagaimana cara menasihatinya? Orang yang terkena penyakit syubhat itu cara mengobatinya dengan berdiskusi, ya kan ya? Sebagaimana firman Allah atau perintah Allah kepada kita ketika merespon kesesatannya ahlul kitab. Gimana itu? Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat berdiskusi dengan ahlul kitab kecuali dengan membawa hujjah yang lebih kuat. Jadi syubhat itu cara mengobatinya adalah diajak jidal, berdiskusi. Tapi berdiskusi dengan membawa hujjat ya lebih kuat. Artinya kita yakin sebelum kita berhadapan dengan saudara kita yang kena syubhat, kita sudah mantap bahwa kita punya hujjah yang lebih kuat. Kalau kita masih merasa ragu-ragu maka jangan. Nanti malah kita yang kena syubhat. Ya tidak? Iya. Dan agama ini bukan milik orang yang menang debat ya. Terkadang seorang yang batil dalam kesesatan, dalam syubhat menang dalam perdebatan ya tidak. Karena pintar ngomong dia. Sementara yang diajak orang lawannya yang dia memegang kebenaran tidak pintar ngomong. Ya, sehingga seakan-akan yang membawa kebenaran ini dia kalah dan dia keliru gitu. Itulah bahaya debat itu gitu. Bisa menjadikan sesuatu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya agama ini bukan milik orang yang menang debat. Makanya kalau kita yakin bahwa kita telah membawa hujah yang kuat, ayo datangin, diajak diskusi. Kalau tidak, maka jangan dulu. Caranya gimana Ustaz? Cara menasihatinya, temukan dengan ahlul ilmi yang bisa masuk ke dia gitu. Ya, mungkin dia senang dengan Ustadz itu, cara ngomongnya, retorikanya, senang keilmuannya gitu kan ya. Diajak aja, dipertemukan. Ya, kemudian dibuka, diberi dipancing untuk bisa berdiskusi. Nah, itu syubhat, cara menasihati syubhat itu dengan berdiskusi dengan membawa hujah yang lebih kuat. Yang kedua adalah diajak ngaji untuk ilmu. Kalau kita merasa kita belum kuat hujah kita untuk menangkis atau melemahkan syubhat dalam pikiran dia, maka diajak belajar. Ya, diajak belajar. Karena bukan berarti orang yang sudah berada dalam komunitas salaf ya kan ya. Kemudian celananya sudah dipotong semuanya ya, jenggotnya dicukur ya kan ya. Kemana-mana pakai jubah, kemudian ya dia cukup. Habis itu cukup. Tidak ada syubhat dalam pikirannya, belum tentu ya. Tidak boleh ada seseorang yang merasa cukup dari ilmu. Diajak belajar, diajak ngaji ya gitu ya. Kita diperintahkan Allah untuk menolong saudara kita dalam keadaan zalim ataupun dia terzalimi. Wallahu a'lam. Nah.